Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Ocha. Mbak Ocha calon dokter, bukan Mbak Ocha penyanyi ya? Bukan, Apa, sama itu bisa Mas juga? Teh Ocha. Oh. Malu, jangan jelek suaranya. Tapi katanya mau tadi pemirsa di tes nyanyi. Mau Enggak bohong nih mbaknya. Jebak ya teman-teman ya. Jangan. Itulah opini, enggak. Nah, Mbak Ocha, tadi kan Mbak Ocha cerita yang buat nyaman akhirnya dan juga suka di bidang kedokteran itu adalah teman-teman yang luar biasa suportif ya. Tapi seperti apa sih Mbak Ocha semangat teman-teman waktu itu sampai membuat Mbak Ocha tuh kayak, oh iya nih, klop nih bidang ini gitu. Gimana ya Mbak, kalau kita ketemu satu perkumpulan, satu kelompok bilangnya yang benar-benar sama-sama match, kita tuh akan saling menyemangatin. Setuju sih. Gitu kan. Jadi kayak gimana biar kita tuh satu sama lain mensupport biar kita semakin maju gitu loh. Kayak Ocha nih kan, Ocha kemarin tuh malas-malasan kuliah kedokteran, terus mereka kayak ngingetin, Ocha kamu tuh udah masuk sini UKT-nya mahal loh, masa kamu mau nyia-nyiain kesempatan kamu gitu loh. Coba lihat lagi ke belakang gimana mama, papa, nenek kamu senengnya pas kamu lulus 6 PTN, dibilang gitu. Kayak oh ya sih bener juga. Terus Ocha pernah kayak kemimpi gitu loh Mbak, ada yang makasih banget sama Ocha karena Ocha nyelamatin anaknya gitu loh. Padahal Ocha waktu itu belum jadi apa-apa, cuma kemimpi doang kayak, oh dok makasih ya dok anak saya bisa kebantu sama dokter. Sumpah kemimpi tuh Mbak, itu Ocha lagi modul pediatrik gitu loh. Modul pediatrik, pokoknya ngajar anak-anak gitu ya, belajar tentang anak-anak. Padahal Ocha belum ke pasien ini nih, benar masih jadi mahasiswa, cuman kok bisa ya kemimpi gitu ya, kepikiran kayaknya apa jangan-jangan Allah emang nyuruh Ocha jadi dokter ya gitu. Petunjuk gitu ya. Kayak, oh yaudah deh kayaknya memang harus dijalanin, ini nih harus sampai selesai. Oke. Kalau sekarang lagi di tahap apa nih Mbak Ocha? Ocha sekarang udah alhamdulillah udah kelar koas. Alhamdulillah. Sudah berlalu masa-masa koas itu ya. Yang sulit itu. Kalau lihat dokter-dokter koas itu, aduh kayaknya itu capek banget itu. Capek banget. Kayak kita tuh bisa 23 jam di rumah sakit tanpa pulang. Tanpa pulang 23 jam. Jadi kita bawa baju jaga Mbak, bawa alat mandi, bawa make up, bawa catokan kalau cewek. Emang sempat? Enggak sih, cuman kayak ya udah bawa aja gitu kan. Oh gitu. Gitu. Gimana sih sulitnya masa-masa koas? Karena kalau aku lihat dokter-dokter koas tuh kayak, aduh kasihan banget ya, kayaknya pada capek banget. Teman-teman juga kalau cerita tuh kayak, aduh berat banget lah gitu. Berat sih, nggak ada yang berat banget, bukan berat sih ya. berat banget. Cuman seru. Kenapa serunya kita kayak langsung praktek gitu ya? Praktek, langsung ngelihat orang-orang nih kayak, oh gini ya ternyata ngobatin orang langsung. Kalau misalnya ada batu misalnya, Ocha tuh paling suka bagian bedah. Bagian bedah. Jadi menurut Ocha itu tuh menarik ya Mbak ya kalau ngeliat orang. Enggak menarik sih kalau menurut aku ya. Menarik loh, misalnya kayak ada sumbatan batu ginjal terus diangkat batunya, terus orangnya sehat lagi, kayak wow, kita adalah preparasi manusia gitu. Ketika berhasil itu ya. Sekeren itu. Jadi Ocha tuh kayak udah bener nih aku nggak mengurungkan niat jadi dokter, karena emang dokter itu ternyata sekeren itu, kayak di drakor itu loh Mbak. Ini benar-benar terjadi di M Yunus ya guys. Di drakor. Tapi ketika koas itu pertama kali operasi berarti ya? Di sana kan? Iya. Nah, waktu ngikut operasi itu gimana sih Mbak? Kalau aku kan ngeliat dari film gitu ya, suasana di ruang operasi itu kayaknya dingin dan mencekam ya. Itu bagaimana sih tapi perasaan para dokter-dokternya di sana tuh? Kalau Ocha pertama kali masuk ruang operasi itu excited sih Mbak. Kayak excited. Karena selama ini udah pelajarin materinya gitu udah ya? belajar materinya, terus inilah saatnya kita melihat langsung gitu loh. Kayak ini, terus dosen-dosennya juga kooperatif, ini loh Dek, ini disebut arteri ini disebut ini. Kayak kita tuh belajar, oh gini ya ternyata nggak semirip sama yang di buku, dan lebih jelimet Mbak, beberapa lebih jelimet. Oh berarti lebih jelimet ketika prakteknya langsung? Jelimet banget gitu. Oh itu seru. Yang ngalamin waktu masa-masa koas itu yang paling apa ya, yang paling masalahnya paling chaos lah gitu, sakitnya yang paling cukup membuat ruwet lah.
apa waktu itu? ya? Aku pernah masuk rumah sakit pas koas. Gimana tuh dokter? Jadi nginfus sendiri? Nginfus sendiri, kayak diinfus dibantu sama kakak bidannya. Oh. Nah, jadi ada satu stase yang namanya tuh stase obgyn. Nah, stase obgyn itu kita harus jaga ruang VK selama 1 minggu. Nah, jadi nggak boleh kemana-mana, beneran 1 minggu di situ, makan, tidur, ganti baju. Kita bawa 1 koper buat 1 minggu. Itu benar-benar 1 minggu stay di sana? Bener 1 minggu stay di situ. Wow, Nggak boleh oke. kemana-mana. Cuman kalau misalnya mau nganter laundry, nganter ke parkiran, nanti temennya atau keluarganya yang ngambil laundry gitu. Oh gitu. Itu biasanya kalau berapa orang yang stay di sana? Tergantung, kalau dia rame biasanya sampai 4-5 orang. Kalau Ocha kemarin sepi kan, satu stasiun itu jadi cuma ber-2 orang. Dan di situ Ocha sakit, kayak tipes. Wow. Karena kecapean kali ya. Kecapean, makan juga kali ya. Makan juga nggak teratur apa segala macam. Karena kita cuma berdua, sedangkan pasiennya banyak kan. Terus akhirnya, aduh gimana nih, aku harus tetap koas. Walaupun sakit kan dikasih waktu cuma libur 3 hari ya Mbak. Jadi tapi itu tipes gimana 3 hari? harus disehat-sehatin pokoknya. Harus banget tuh. Karena kita belajar juga dari koas kan. Kalau kita nggak masuk kita yang rugi sebenarnya. Tuh, jadi akhirnya Ocha dibantu diinfus sama Mbak bidannya, sama kakak bidannya. Sini infus aja, infus paracetamol. Sambil infus sambil nulis status. Tetap lanjut. Tetap nulis, pokoknya aku harus tetap koas. Oh my god. Itu seru banget sumpah. Tetap bisa berdiri, masih bisa nulis, itu apa badannya gimana itu? Nggak berdiri sih, duduk tapi kayak masih diinfus gitu kan, kayak sedramatisir itu. Jadi orang-orang tuh lihat, wah ini koasnya aja diinfus gitu. Iya, gimana kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Overall Ocha akhirnya bisa sembuh dengan sendirinya. Iya, betul. Bisa melalui keren semuanya. Banget sih, memang keren banget semua dokter. Nggak kebayang sih tanpa mereka bagaimana kita ini nasibnya pemirsa. Dan sekarang artinya udah nyaman banget di dunia ini. Ini kalau cita-cita kedepannya mau jadi dokter apa? Aku mau spill tapi apa ya, kalau bahasa kamu tuh Kan cita-cita aja. hadindaan. Cita-cita ya. Kalau Ocha sih Mbak, karena Ocha tadi udah spill dikit ya. Ocha tuh suka banget di ruang bedah karena seru. Jadi Ocha pengen jadi dokter bedah plastik gitu. Oh, oke, estetika ya. Beda, apa sih nyebutnya? Beda ya? Bedah plastik dan rekonstruksi. Oh, gitu. itu biasanya yang ngapain aja tuh? Yang bedah bentuk. Misalnya kayak ada orang luka bakar, terus kayak kulitnya di grafting gitu. Terus ada tangannya misalnya yang kecelakaan atau gimana, nanti bisa ditempelin lagi terus ditumbuhin kulit baru. Atau pokoknya sebenarnya selalu itu berhubungan dengan ruang bedah banget sih memang ya. Pokoknya tugas dokter bedah plastik tuh bukan cuman kayak ngoplas-ngoplas yang kayak orang kan kalau Korea. umumnya orang tahu pasti kayak oplas, hidungnya dimancungin, mukanya gitu ya. Bisa sih. Bisa, Cuman tapi dia fokusnya tuh nggak di sana aja nggak gitu fokus ya. di situ aja. Saya kayak bibir sumbing, itu kan iya, di iya, bedah iya. plastik biar dia lebih rapih Lebih bagus gitu. lagi gitu ya. Oke. Tuh. Apa yang membuat tertarik? Bilang itu kalau misalnya tertarik dengan dunia bedah bisa dengan dokter spesialis dalam kan atau tulang. Kenapa ke bedah plastik? Nggak tahu, karena keren aja sih. Ocha suka sama dokter Tompi. Oh, oke. Tangan dokter Tompi. Nah, jadi kayak Itu yang menginspirasi. kayaknya seru deh jadi dokter bedah plastik. Dan dia tuh nggak sito. Sito tuh apa itu? Darurat emergency gitu loh Mbak. Jadi dia semuanya terjadwal, terschedule. Jadi kayaknya nanti ada operasi hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi sisanya nggak sito, santai. Oh gitu. Kalau dokter obgyn kan, aduh yang mau melahirkan sekarang Harus gercep harus pokoknya ke ya. rumah sakit, nggak bisa. Betul. Nggak bisa, under pressure. Tapi kalau untuk kalau range waktunya untuk menjadi dokter bedah plastik itu butuh berapa waktu lagi tuh, Mbak Ocha? Jauh sih ya, masih jauh. Ocha kan nih baru kelar koas nih, baru kelar koas. Terus koas apa lagi? Terus Internship dulu ya. internship dulu setahun. Terus kayak kita nyari pengalaman dulu, nyari rekomendasi dulu. Kalau udah dapat rekomendasi, nanti kita rekomendasi itu sama dokter yang bedah plastik juga. Jadi kita kayak ngikutin satu dokter, kita minta rekomendasi, dok, saya mau ini jadi junior dokter gitu. Kita jadi minta rekomendasi 2-3 tahun, terus kita sekolah lagi deh 4 tahun, baru SPBPRE. Dan itu nggak langsung lulus. Panjang banget. Oh, itu nggak langsung lulus? Karena kita tes lagi, Mbak. Oh my god, jadi ada kemungkinan untuk tidak lulusnya? Ada. Terus Kalau ada batas lulus gimana? waktunya.
ya coba lagi, coba lagi, coba Nuzon lagi. zalik ya, tapi Iya. kalau misalnya enggak berarti harus coba lagi ke tahap itu sampai akhirnya Sampai mentok umurnya, mentok umur 35 tahun. 35 tahun. Mm-mm. Itu insya Allah pasti bakal lulus gitu ya. Kalau udah 35, Enggak, kalau bisa nggak juga. lulus tesnya nggak lulus. Terus belajar, Panjang belajar, belajar, banget belajar, belajar. tahapnya ya artinya ya. Belum lagi mencapai ke tahap cita-cita yang dokter bedah plastik tadi. Mesti belajar lagi, sekolah lagi kayak wah panjang banget. Tapi karena Ocha udah mulai suka, ayo kita laksanakan tantangan ini gitu loh. Udah Step beda mana mindsetnya. lagi nih nanti gitu ya. Udah beda mindset dari sebelum kuliah ya. Sama yang Tapi sekarang. ketika udah aktif lagi di dunia pigeon, di dunia kedokteran, udah mulai suka di dunia pigeonnya kayak gimana? Nah itu, jadi kita tuh sebagai manusia harus ada yang dipilih Dikorbankan kan? ya. Harus ada yang dikorbankan. Jadi Ocha ngorbanin pigeonnya, iya kan? Jadi pokoknya pendidikan nomor satu. Karena Ocha udah balik lagi ke tahap pendidikan, udah fokus koas, harus jadi dokter dulu. Ya udah, jadi pageantnya pause dulu deh gitu, kayak kita kesampingkan dulu. Karena tujuan Ocha nyampe di Bengkulu ini itu untuk belajar, untuk jadi dokter. Untuk jadi Gitu. dokter itu ya. Mm-mm. Dan ya dapatlah di Bengkulu kebetulan ya. Dan bagaimana balik lagi ke tujuan awal. Nggak, waktu itu cuma untuk mengisi waktu luang ya. Tapi ada nggak sih rasa-rasa kayak rindu deh balik? Ada dong, pasti ada Mbak. Ngeliat kalau sekarang kan banyak juga tuh ajang-ajang duta-duta juga banyak gitu ya. Ada beberapa instansi yang udah ada nih pigeonnya. Itu rasa ingin kembali itu bagaimana nahannya itu? Kontrolnya sih. gimana? Pengen controllingnya apa ya, karena Ocha udah fokus ke kedokteran, udah fokus ngejar karir ya istilahnya Iya, sekarang ya betul, Mbak. betul. Jadi kayak Ocha tuh menanamkan diri Ocha, udah berhenti centil ya sekarang, nggak boleh centil lagi, nggak boleh main-main lagi, Udah fokus. seriously era. Serius. Kelarin satu-satu, nanti kalau memang ada jalannya, yang penting Ocha udah dokter dulu, Ocha mau ikut pageant lagi, ada jalannya ya kenapa enggak, ya nggak sih? Betul, Gitu. betul sekali. Nah, Mbak Ocha nanti kita lanjutkan lagi, sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Tas di sini.